Saya dengar juga pidato beliau ketika hadir di Harlah NU yang Madura di Bangkalan menjadi tuan rumah. Beliau menyampaikan di hadapan para ulama. Bahkan ada beberapa menteri yang hadir ke Bangkalan di acara itu. Beliau sampaikan dengan penuh semangat. Kalau kemudian Kiai Holil Nafis bilang seperti itu, ya menurut saya wajar. Jangan sampai ini terjadi. Artinya nanti dibilang oleh masyarakat Madura, oleh tokoh-tokoh Madura, wah ini gubernurnya tukang ngibul. Diselesaikan terlebih dahulu tugasnya. Iya dong, ini kan janji beliau. Gimana nanti kalau masyarakat Madura atau tokoh-tokoh kita, kiai, ulama merasa wah ini kok ngibul gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Iqomah Indonesia Tourism of Madura? Berjumpa kembali dengan saya Putri Kurnia di program acara One Voice, Satu Suara. Saat ini saya berada di kediaman Bapak Husaini, Bapak Matur Husaini sebagai anggota DPRD Jawa Timur Komisi E dari Partai Bulan Bintang yang berada di Bangkalan, Madura. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik, Mbak. Iya, isu atau wacana saat ini yang sedang marak-maraknya dibicarakan oleh seluruh masyarakat Madura khususnya ini mengenai pembangunan Indonesia Islamic Science Park, di mana wacana ini sudah dilambungkan kurang lebih 3 tahun yang lalu di saat Ibu Khofifah mau mencalonkan sebagai Gubernur Jawa Timur. Pada saat Harlah NU pun beliau berpidato, melambungkan kembali pidatonya itu di depan para ulama-ulama Madura, di depan tokoh-tokoh Madura yang lainnya dan juga pejabat tinggi lainnya. Bagaimana komentar Bapak? Baik, terima kasih sebelumnya. Wacana pembangunan Islamic Science Park awalnya ya. Iya. Indonesia itu ditambah belakangan. Saya mengikuti betul apa yang disampaikan oleh Bu Khofifah, ya, Gubernur Jawa Timur itu, bahwa di Madura, sisi Madura ya, di Lapeng itu akan dibangun Islamic Science Park. Yang ini menurut saya sebenarnya dulu bersinergi dengan keberadaan BPWS, ya. BPWS dengan rencana pengembangan pembangunan Madura, baik itu di sisi Madura dan di sisi Surabaya, ini kan membutuhkan lahan yang sangat luar biasa luasnya, sekitar 600 hektar ya. Kemudian ini kandas, meskipun sebenarnya negara dengan kebaikan hatinya sudah memberikan anggaran dengan porsi yang sangat luar biasa, dan ini membuat saudara kita yang ada di belahan timur, Indonesia Timur itu cemburu, iri sebenarnya. Kenapa Madura terus? Itu kan triliunan itu, dan tiap tahun juga kembali itu dana itu. Ya. Sampai akhirnya kemudian di 2020 BPWS ini dibubarkan. Nah, setelah dibubarkan akhirnya kita ini semakin pesimis. Madura ini mau dilanjutkan pembangunannya dengan wadah apa selanjutnya ini, karena BPWS sebagai perwakilan pemerintah pusat ya di Bangkalan, memang kantornya di Bangkalan. Ketika ini dibubarkan akhirnya kan kita kelimpungan, dananya dari mana untuk membangun Madura ini. Nah, kemudian apa yang pernah disampaikan oleh Bu Khofifah ini sering diulang lagi dan diulang. Terakhir saya ketika pelantikan IKPMI Jawa Timur, kami kebetulan diberikan kesempatan untuk melakukan acara pelantikan itu di Gerahadi. Bu Khofifah menyampaikan materi sama sambutannya itu dengan menyampaikan slide ya. Materinya tentang pembangunan Islamic Science Park itu. Belum saya dengar Indonesianya, masih Islamic Science Park. Ya, menurut sudut pandang Bapak secara pribadi, adakah pidato Ibu Khofifah ini hanya sekedar statement politik, Pak? Ya, kalau itu include ya otomatis, karena dia jabatannya jabatan politis
ya. Masalah kemudian Bu Hovifah punya cita-cita mulia ingin membangun Islamic Science Park di Kecamatan Labeng itu ya harus kita apresiasi bentuk kepedulian beliau ingin memajukan Jawa Timur khususnya di Madura gitu ya. Kalau saya sebagai seorang politisi menyambut itu ya antara cita-cita dan statement politik beliau yang harus kemudian konsisten dan segera direalisasikan. Persoalannya di situ menurut saya. Itu mau statement politik atau hanya dibuat apa istilahnya lip service umpama, kalau toh ada yang menilai seperti itu bagi saya ya hal yang wajar, yang wajar. Nah, apabila hal ini tidak segera terwujud atau tidak segera terrealisasi, akankah hal ini akan menurunkan elektabilitas Ibu Hovifah sebagai pejabat publik? Saya melihat elektabilitasnya Bu Hovifah kalau untuk Jawa Timur masih bagus ya, masih bagus. Artinya kalau dibilang naik, saya nggak berani bilang naik. Tapi kalau masih bagus elektabilitasnya iya. Ya. Bahkan pendapat pribadi saya untuk Bu Hovifah ke depan, kalau toh beliaunya masih mencalonkan diri untuk Gubernur Jawa Timur, masih belum ada lawan yang sebanding. Masih belum ada lawan yang sebanding. Nah, harapan saya sebagai warga Madura dan juga anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, keinginan cita-cita Bu Hovifah untuk membangun Islamic Science Park itu konsisten. Artinya ketika beliau berani menyampaikan ke publik dan terakhir saya dengar juga pidato beliau ketika hadir di Harlah NU yang Madura di Bangkalan menjadi tuan rumah, beliau menyampaikan di hadapan para ulama. Bahkan ada beberapa menteri yang hadir ke Bangkalan di acara itu, beliau sampaikan dengan penuh semangat gitu ya, dengan sangat optimis, dan lagi-lagi saya harus mendukung itu. Cuman catatan saya begini, beliau menyampaikan bahwa ini sudah ada Perpres ya. Perpres 80 itu kami menilai di Indrapura di DPRD Jawa Timur, ini kan Perpres yang tanpa uang. Ya, instruksi atau peraturan Presiden tentang pembangunan di Jawa Timur itu, dan itu tidak hanya di Madura sebenarnya, di kabupaten lain termasuk Gerbang Kertasusila itu. Ini yang harus dipikirkan, pendanaannya dari mana. Sama lah ketika kita bicara tentang ekonomi khusus ya, lokasi ekonomi khusus yang di Singosari. Setelah kami datangi di sana, diskusi dengan salah satu direktur PT yang ditunjuk oleh pemerintah pusat itu, dan ada konsorsium di sana, ya mereka berani menggandeng investor. Tanpa investor, jangan mimpi kita mau membiayai pembangunan Islamic Science Park itu dari APBD Jawa Timur. Sangat tidak mungkin. Mau berharap dari pusat, kita sekarang juga lagi fokus di IKN dan pemulihan ekonomi. Saya sedikit optimis kalau dalam 1-2 tahun ini bisa terrealisasi. Oke, nah Bapak Kiai Holil Nafis selaku Ketua MUI mengatakan kalau apa yang sudah disampaikan Ibu Hovifah tidak diwujudkan itu akan menjadi pembohongan publik. Kira-kira Bapak setuju tidak dengan apa yang dikatakan oleh beliau? Ya, setiap kepala punya penilaian dengan statement, dengan apa yang selalu disampaikan oleh Bu Gubernur. Kalau kemudian Kiai Holil Nafis menyampaikan seperti itu, ya wajar menurut saya, karena Bu Hovifah ini kan figur, ya, public figure, seorang gubernur yang kemudian selama ini ketika kampanye dulu saya mengikuti bagaimana pertarungan dengan Gus Ipul itu. Kalau Gus Ipul mengatakan saya akan siapkan anggaran 1 triliun untuk Madura, tapi Bu Hovifah malah 1 triliun kurang gitu kan. Berarti kan harus lebih dari 1 T. Ya. Ternyata saya yang ada di DPRD Jawa Timur tidak melihat anggaran spesifik untuk Madura yang jangankan 1 triliun gitu kan, ratusan miliar umpama untuk khusus Madura dalam wujud yang konkret ya, bukan kemudian dalam dana-dana yang berbentuk seperti bantuan keuangan atau dana-dana hibah. Kalau menurut saya itu
udah terlalu sangat umum dan biasa. Kalau kemudian Ki Holil Nafis bilang seperti itu, ya menurut saya wajar. Jangan sampai ini terjadi. Artinya nanti dibilang oleh masyarakat Madura, oleh tokoh-tokoh Madura, wah ini gubernurnya tukang ngibul kan gitu. Ya, dan akankah akan keluar peribahasa Madura? Baik. Nah, sebagai salah seorang anggota DPRD Jawa Timur Komisi E dari Partai Bulan Bintang, adakah ajakan khusus untuk masyarakat untuk lebih mengajak lebih supaya tergerak Ibu Khofifah segera mewujudkan pembangunan tersebut? Ya, kalau masyarakat umum saya pikir kawan saya kepada masyarakat di Madura, ya kalau masyarakat saya pikir sangat patuhlah kepada ulamanya, kepada kiainya, termasuk kepada pemerintah daerahnya. Tinggal sekarang ini momentum yang harus dilakukan oleh tokoh-tokoh Madura yang ada di Madura maupun yang di luar, kita ini harus bersatu, samakan visi dan misinya, samakan tujuannya. Kita mau fokus kemana nih, umpama. Jadi kalau yang saya tahu, mohon maaf karena yang saya juga masuk di pengurusan IKAMA di Jawa Timur, saya masuk di dalamnya. Ini sangat berharap sekali karena tidak ada organisasi lain yang kemudian sudah punya jam terbang seperti IKAMA, bahkan kepengurusannya sudah dibentuk tidak hanya di dalam negeri tapi juga di luar negeri. Nah, momentum ini yang seharusnya oleh para pengurus inti, pengurus pusatnya ini harus dimanfaatkan betul. Jaringan di pusat dengan presiden, dengan para menteri, dengan para pengusaha tentunya, karena kita butuh pengusaha yang bisa mengundang investor datang ke Madura. Berarti Bapak setuju ya kalau para ulama dan juga para tokoh-tokoh para stakeholder Madura ini berkumpul bersatu gitu, sama-sama bermusyawarah, mungkin bisa saling sharing bagaimana untuk langkah ke depannya gitu. Ya memang harus begitu. Harus begitu, artinya tentunya perwakilan IKAMA katakan atau organ yang lain nantinya diundang oleh IKAMA. Ini harus membawa aspirasi dari bawah, ya, yang kemudian dibahas di rapat itu dan harus fokus gitu loh. Kita tentukan ke depan ini apa yang target kita untuk segera disondingkan ke pemerintah, agar pemerintah ini segera bergerak, mendatangkan investor, mengundang, jangan menunggu, mengundang investor, kemudian yang ditarget oleh gubernur, oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk membangun Islamic Science Park ini diprioritaskan, ya, harus dilakukan itu. Nah, sekali lagi saya berharap kalau kemudian tokoh-tokoh kita, sesepuh kita ini kemudian nantinya tidak punya komitmen yang sama, tidak punya tujuan yang sama, maka ini akan buyar di tengah jalan lagi. Semua kegiatannya nanti hanya bersifat seremonial, ketemu di forum formal, sambutan demi sambutan yang didengarkan, tapi kemudian actionnya nggak ada. Setelah itu kemudian bingung loh, ini kok nggak dimulain gitu kan, akhirnya bingung mau nanya kemana lagi, ini nggak selesai. Nah, saran saya nantinya kalau sama gubernur, saya pikir tokoh-tokoh kita ini, sesepuh kita ini sudah sangat sering ketemu, karena saya ada di grup itu ya. Sudah sering ketemu, tinggal sekarang ini kalau toh mau ketemu lagi umpama, tanyakan komitmen anggarannya itu diperjelas. Ini dari mana Bu Gubernur? Anda mau ngundang investor atau nanti ada permulaannya dari dana APBD Provinsi Jawa Timur? Nah, setelah gubernur ngomong seperti itu, datanglah ke DPRD Jawa Timur sesepuh kita ini. Saya akan fasilitasi nanti di sana. Nah, ini akan kelihatan sinkronnya. Karena bicara Pemprov Jawa Timur itu ada dua sisi mata uang, antara gubernur sebagai eksekutif, ada DPRD sebagai pihak legislatif yang juga mengurus tentang anggaran. Ketika ini sudah sinyalnya sama-sama kuat, ini pasti terjadi, pasti dianggarkan. Tapi kalau kemudian hanya gubernurnya yang ngomong ini akan dibangun, sedangkan pembahasan itu tidak pernah nyampe ke Indrapura, ke DPRD Jawa Timur, ya ini akan selalu menunggu dan menunggu. Berarti diperlukan lebih untuk komunikasi ya Pak ya? Betul.
mengkoordinasikan untuk segala sesuatunya Iya. supaya cepat terlaksana. Ya. Dan saya pikir Bu Gubernur adalah orang yang sangat cerdas dan tahu peluang itu, apalagi jaringannya sangat luar biasa. Beliau ke Pak Presiden juga bisa online gitu kan. Tinggal nanti bagaimana mengajak para menteri yang berkompeten untuk urusan pembangunan di daerah ini, apalagi Ya. terkait dengan Islamic Science Park, ya tinggal di apa istilahnya, diintensifkan lagi komunikasinya. Tapi ingat ya, sekarang ini sudah masuk tahun-tahun politik. Ya. Bu Hovifah salah satu kandidat yang sudah mulai disilaturahimi oleh tokoh-tokoh partai. Ya. Didatangi, bisa nanti dipinang. Nah, kalau Bu Hovifah nanti larinya ke pusat, maka ya mudah-mudahan ada calon yang lain nantinya yang menjadi Gubernur Jawa Timur yang bisa meneruskan. Tapi saya berharap mudah-mudahan beliau konsisten untuk menyelesaikan pembangunan Islamic Science Park dulu lah. Gitu. Ya, diselesaikan terlebih dahulu tugasnya. Iya dong, ini kan janji beliau. Gimana nanti kalau masyarakat Madura atau tokoh-tokoh kita, kiai, ulama merasa, wah ini kok ngibul gitu ya. Ini kapan mau dibangun? Ini kan Iya. kasihan juga Bu Hovifah nanti Menjadi dibintang-bintang suatu tamparan yang sangat keras untuk masyarakat Madura, para Iya, ulama, para akhirnya kan kiai-kiai. ungkapan Ki Holil Nafis terjadi akhirnya kan gitu. Iya. Baik, terima kasih Bapak atas waktu dan komentarnya. Dan buat sama-sama, sahabat Mbak. Iqomah, itulah tadi perbincangan kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.